bersabda bahwa puasa Arafah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membebaskan manusia yang paling banyak dari dosa kecuali pada hari Arafah. Dan juga hari Arafah termasuk hari yang salah satu hari yang doanya mustajab. Tentunya dengan pahala-pahala yang besar ini kita tidak pantas dan kita tidak kita tidak pantas untuk melewatkannya karena belum tentu kita diberikan lagi tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun depan. Makanya menjelang puasa ini, menjelang buka ini, menjelang habisnya puasa hari Arafah ini senantiasa kita berdoa, senantiasa kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit nanti kami akan sampaikan sesuai dengan tema, yakni kisah meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, tentunya bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha itu tidak lepas daripada kisah dari Nabi Ibrahim. Nanti biasanya pengisi khutbah Idul Adha biasanya akan menyampaikan tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim. Dan insya Allah kami akan mengambilkan juga ibrah dari kisah Nabi Ibrahim tapi dari sisi yang sedikit berbeda. Semua dari kisah Nabi Ibrahim dapat kita ambil manfaatnya. Semua yang terjadi dalam kehidupan Nabi Ibrahim bisa kita ambil hikmahnya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattabi'u millata abikum Ibrahim." Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah kalian semua millah Ibrahim, yakni agama bapak kalian, yakni Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah abikum, bapak dari kalian semua. Bapak, kita tahu bahwa julukan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tentunya kita bisa mengambil ibrah bagaimana menjadi seorang bapak atau menjadi orang tua yang baik sesuai dengan Ibrahim, sesuai dengan pengalaman Nabi Ibrahim, sesuai dengan jalur hidup Nabi Ibrahim. Baik, yang pertama yang kita ambil dari Nabi Ibrahim adalah berada pada surat Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yarshudun." La'allahum yashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Rabbana, ini adalah doa Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sungguhnya aku askantu min dzurriyyati, meletakkan atau askantu itu sakan itu merumahkan, meletakkan atau menaruh. Dzurriyyat, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, pada lembah yang tidak ada tumbuhan sedikit. Tidak ada di lembah yang tidak ada pepohonan sedikit pun. Ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sisi rumahmu atau di sisi Baitul Haram, di sisi Ka'bah. Di sini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari ayat ini?
Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama Nabi Ibrahim berkeluh kesah duluan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah aku tempatkan anakku pada lembah yang tidak ada tumbuhan sedikit pun. Itu bisa kita ikuti Bapak Ibu. Bisa kita ikuti. Apakah selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan doa-doa yang umum? Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Tapi kita ternyata melupakan sebuah doa yang mana kita merincikan doa itu. Kita merincikan doa itu. Seperti Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku menempatkan anakku di lembah yang tidak ada tumbuhan sedikit pun. Di lembah yang tidak ada tumbuhan sedikit pun di samping Baitul Haram, di samping Mekah, di samping Ka'bah. Yang kita lakukan selama ini, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutkan hal-hal yang global. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutkan hal-hal yang umum. Rabbi firli misalnya. Ya Allah ampunilah aku. Tidak pernah, jarang kita berdoa, ya Allah aku sudah mengerjakan dosa ini pada hari ini. Dosa itu besar ya Allah. Aku tidak tahu kenapa aku bisa melakukannya ya Allah. Ampunilah aku jika Engkau Subhanahu wa taala, Engkau adalah Maha Pengampun dan lain sebagainya secara detail. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, di dalam hadis qudsi dalam Arba'in An-Nawawi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai hambaku, ya ibadi, bahwa sesungguhnya kamu itu tidak mempunyai makanan. Maka mintalah makanan kepadaku. Wahai hambaku, bahwa sesungguhnya kamu itu telanjang, tidak mempunyai pakaian. Mintalah pakaian kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk detail. Ya Allah, aku minta makanan. Bahkan ada seorang Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama salaf terdahulu itu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu detail sekali. Detail, rinci, detail. Bahkan ulama salaf ketika kehilangan tali sendalnya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang meminta adonan rotinya itu kekurangan garam. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Detail dulu. Nabi Ibrahim menyebutkan sesuatu yang detail. Bapak-bapak, ibu-ibu, umpama kita berdoa, ya Allah, aku minta uang 100 miliar, itu boleh apa enggak? Wah, nggak boleh itu, masuk doa kayak gitu. Kebanyakan kita seperti itu. Ya Allah, aku minta roda sepeda motorku kemarin bocor, tolonglah aku ya Allah, aku mau kerja. Seperti itu pernah nggak berdoa seperti itu? Jarang kita lakukan. Kita doa-doanya yang umum, Allahumma ansurni, ya Allah tolonglah aku. Allah tahu, Allah Maha tahu segalanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan senang ketika hambanya itu berdoa dengan cara yang rinci. Ya Allah, aku mempunyai tanggungan, misalnya apa sesuatu yang emang kita butuhkan benar-benar ya Allah. Aku tidak punya uang hari ini ya Allah, sedangkan anak dan istriku belum ada makanan sedikit pun.
beras di tempat sudah habis, uang juga sudah habis, gas bentar lagi sudah habis, listrik sudah bunyi. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Kalau kita meneladani Nabi Ibrahim itu doanya rinci. Setelah ini ada lagi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Mudah-mudahan anakku nanti mudah-mudahan bisa dijadikan tempat untuk mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi, dan jadikanlah hati-hati manusia itu menerima anak-anakku nanti. Hati-hati manusia itu menerima anakku nanti. Nabi Ibrahim berdoa, mudah-mudahan anakku nanti diterima di masyarakat. Pernahkah kita mendoakan anak seperti itu? Doa kita kepada anak nanti ada di bagian kedua tentang bagaimana kita merincikan doa kepada anak. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkanlah hal-hal yang rinci, Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang tabu. Itu bukan sesuatu yang janggal. Lah, nggak bisa bahasa Arab itu, Ustaz. Bisanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Enggak apa-apa. Ulama salaf tadi yang sudah saya jelaskan berdoa meminta garam, Bapak Ibu. Meminta garam suatu hal yang remeh atau suatu yang besar. Rotinya kurang garam, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rinci sekali. Nabi Ibrahim meminta faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia nanti menerima anak-anakku. Ditambah lagi doa Nabi Ibrahim, warzuquhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim menjelaskan detail lagi, warzuquhum, dan rezekikanlah anakku minas tsamarati, dari buah-buahan. Tambah buah-buahan kata-katanya Bapak Ibu. Ini doa Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Qur'an. Allahumma rzuqni, kita sering berdoa seperti itu. Ya Allah, rezekikanlah aku, berilah rezeki aku. Tapi kita tidak pernah berdoa, ya Allah berilah aku rezeki uang yang banyak. Ya Allah, aku meminta uang sebanyak-banyaknya untuk infak nanti, untuk hidup anakku nanti, untuk saya zakat, untuk saya bisa haji. Belum pernah. Ya Allah, aku minta mobil. Sebutkan mobilnya berupa Alphard, Pajero, dan lain sebagainya, boleh. Hal-hal yang detail yang kita butuhkan pada saat itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik ketika kita minta kepada Allah menyebutkan hal-hal yang umum, tapi ketika kita meminta kepada manusia, berkeluh kesah pada manusia, curhatnya 1 jam. Intinya apa? Aku minta tolong. Malah kebalik. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apabila kita meneladani milah abikum Ibrahim, milah bapak-bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tentunya akan selalu meminta. Banyak sekali doa Nabi Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu intinya meminta kepada anaknya. Rabbi habli minas sholihin. Di hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa seluruh kaum muslimin apabila mereka berdoa. Terutama kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua pada hari ini tantangan untuk mendidik anak itu sangat-sangat susah, sangat-sangat besar sekali. Bahkan mungkin sekarang kita kalah dengan anak kita, mungkin seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim selalu mendoakan anaknya dengan hal-hal yang rinci, dengan hal-hal yang seperti itu, apakah kita juga pernah mendoakan anak kita dengan menyebut nama-nama anak kita? Apakah kita pernah mendoakan anak kita itu dengan menyebut nama anak kita?
Bahkan ini adalah sebuah tantangan yang besar. Ya Allah, anakku dengan nama fulan, jadikanlah dia seorang hafidz Quran, jadikanlah dia seorang yang soleh, jadikanlah dia seorang yang seperti ini. Apakah kita pernah melakukannya? Tantangan pada zaman ini mendidik anak itu sangat-sangat besar. Yang pertama adalah globalisasi atau teknologi yang menyebar dengan cepat. Yang kedua adalah lingkungan yang kita tidak tahu, bahkan lingkungan seperti apa yang dimasuki anak kita. Yang ketiga adalah tentang bagaimana fitnah syahwat dan syubhat ini bertebaran di masyarakat. Hanya dengan pola pendidikan kita pun tidak cukup. Makanya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merincikan apa yang kita doakan. Sebutkan doa dengan nama anak kita. Sebutkan doa dengan nama pasangan-pasangan kita. Pernah nggak kita menyebutkan doa dengan nama pasangan kita? Bisa jadi nggak pernah. Nama pasangan kita langitkan doanya itu jangan-jangan tidak pernah. Menyebutkan nama saja, menyebutkan nama. Itu sangat berdampak sekali. Ada sebuah kisah dari seseorang yang kisah ini dari ulama yang sangat terkenal, ulama salaf yang sangat terkenal, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari kita tahu bahwa beliau lahirnya dalam kondisi buta. Yang bisa menyembuhkan pada waktu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibunya senantiasa berdoa setiap malam berdoa agar Imam Bukhari ini sembuh. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Imam Bukhari. Tapi ibunya itu selalu menyebutkan nama anaknya, berdoa dengan atas nama anaknya. Bisa sembuh Bapak Ibu. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi yang harus kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni pada ayat surat Al-Baqarah ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An kuntum syuhada id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Yakni ketika Nabi Yakub menjelang kematian Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah salah seorang dari anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub alaihissalam ketika menjelang ajalnya, Nabi Yakub memanggil semua anaknya. Nabi Yakub berkata kepada anaknya, "Apa yang nanti kamu sembah wahai anakku ketika aku sudah meninggal?" Anak-anaknya berkata, "Aku akan menyembah apa yang kamu sembah dan juga bapakmu," yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita mendapati anak kita itu sudah dewasa Bapak Ibu, biasanya kita segan untuk menasehatinya. Untuk menghasilkan anak yang soleh, jangan kita segan menasehatinya meskipun kita sudah tua, anak kita sudah dewasa, anak kita sudah menikah, anak kita sudah punya anak. Jangan segan untuk menasehatinya. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan untuk menceraikan istrinya, menceraikan menantunya ketika Abdullah bin Abu Bakar itu sudah melalaikan sholat dan juga melalaikan jihad. Bukan melalaikan, terlambat ikut sholat jamaah karena bercanda dengan istrinya yang baru. Pintu rumahnya diketuk dan akhirnya bilang, "Wahai Abdullah bin Abu Bakar, istrimu sudah melalaikanmu, ceraikanlah." Berarti Abu Bakar itu masih memperhatikan anaknya ketika anaknya sudah menikah, ketika anaknya sudah dewasa. Bahkan ketika anak kita sudah jauh dari kita, apakah kita pernah mengingatkannya? Bahkan Nabi Yakub sebelum meninggal pun mengingatkan anaknya, "Apa yang nanti kamu sembah wahai anak-anakku ketika kamu tidak ada?"
Itulah yang kita bisa teladani dari Nabi Ibrahim. Bahkan ada kisah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, mungkin ini kisah yang sangat populer ya, mendatangi Ismail alaihissalam, menanyakan bagaimana yang menyambut ternyata istrinya, menantunya. Akhirnya dikatakan ada dua menantunya. Yang pertama ternyata tidak bersyukur atas hasil jerih payah Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan dengan bahasa isyarat, ceraikanlah istrimu. Yang kedua adalah Nabi Ismail menikah lagi, datang lagi Nabi Ibrahim, ternyata istrinya adalah orang yang bersyukur. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, tetapkanlah daun pintumu. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail adalah seorang nabi. Akan tetapi Nabi Ibrahim masih mengingatkan, bagaimana dengan anak-anak kita. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian kisah dari Nabi Ibrahim yang sebenarnya banyak sekali kisah-kisah dari Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil ibrahnya. Senantiasa kita belajar tentang Nabi Ibrahim, bagaimana kisah perjalanan Nabi Ibrahim agar menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai panutan kita, agar menjadi Nabi Ibrahim itu sebagai tuntunan hidup kita, yang nantinya semuanya itu akan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kita berdoa dulu sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nad'uka kadu'a al-masakin. Allahumma stajib lana, Allahumma stajib lana, Allahumma stajib lana, Allahumma stajib salatana, Allahumma stajib sawmana, Allahumma stajib zakatana ya Rahman ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.